Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar kita bisa membuat konten-konten lebih menarik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mulia Harja Harja. Kali ini kita membahas tentang rumus-rumus bisnis online. Rumus-rumus ini akan kita sampaikan berdasarkan pengalaman kami dan kemudian apa yang sudah kami lakukan hingga saat ini. Ya, rumus-rumusnya diantaranya yang pertama adalah kenali dulu market tujuan kita. Jika kita sudah mengenali marketnya, misalnya kita ini sudah terbayang salah satu produk. Sebelum produknya ini dicetuskan, riset dulu marketnya ataupun kenali dulu marketnya. Misalnya, kita mau buka usaha durian di Jakarta saat itu. Sebelum kita memulai jual durian di Jakarta, yang kita lakukan itu adalah riset marketnya. Bagaimana prospek usaha ini di Jakarta saat itu? Ini tepatnya kita lakukan di tahun 2018. Setelah kita riset dari Medan, ternyata permintaannya itu besar di Jakarta, sehingga kita memberanikan diri untuk berangkat ke Jakarta dan memasarkan produk ini di Jakarta. Baru yang kedua, kita harus mengenali produknya itu secara spesifik. Misalnya, durian itu ada yang bagus, ada yang biasa saja, dan bahkan ada yang tidak layak dikonsumsi. Jadi kita harus mengenali produk ini. Baru kemudian, dengan kita mengenali produk itu, kita bisa menspesifikasikan yang mana yang dikatakan premium, yang mana yang dikatakan standar, dan yang mana yang dikatakan durian biasa saja. Nah, sehingga dengan adanya kita mengenali produk, maka kita akan lebih mudah untuk menjualkan produk ini kepada market yang sudah kita tuju di geografis yang sudah kita tentukan. Misalnya tadi durian kita buka di Jakarta. Alhamdulillah, hasilnya apa? Kita bisa menjualkan produk ini. Baru kemudian, yang ketiga yang kita lakukan itu adalah pengumpulan data. Artinya apa? Kita ketika ada customer, ketika ada konsumen yang sudah mengunjungi kita, datanya itu kita save. Setelah kita save, baru kemudian mereka ini kita olah. Artinya kita olah itu apa? Mereka ini kita jadikan istilahnya mitra kita, ataupun kita berikan kepada mereka penawaran-penawaran menarik. Artinya dengan adanya data, maka kita akan mudah untuk memprospek mereka kembali. Ini secara rumus-rumusan, artinya kita harus memiliki data konsumen kita. Begitu juga dengan bisnis yang lain. Nah, jadi data apakah yang harus kita simpan? Bisa data berupa nomor WhatsApp, bisa data akun Facebook mereka, akun IG mereka, dan akun yang lain. Bisa juga berupa data alamat email. Artinya data mereka ini kita save, baru kemudian next selanjutnya kita tinggal memprospek mereka. Baru yang keempat itu adalah retargeting. Artinya kita menarget mereka kembali untuk menjadi market kita. Artinya ketika kita sudah mendekati mereka dan mereka juga sudah dekat dengan kita, mereka akan merekomendasikan produk kita ini kepada orang lain. Yang kelima adalah menikmati hasil. Jadi cukup sederhana dan kemudian cukup mudah untuk kita lakukan, tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan secara maksimal ataupun banyak teknis yang harus kita miliki. Misalnya saat ini kita mau membuka bisnis lain, misalnya bergerak di bidang kosmetik, kita harus kenali dulu marketnya. Baru kemudian setelah kita kenali marketnya,
kita keluarkan produknya. Setelah kita keluarkan produknya, pasti ada orang yang sudah membeli. Ketika ada orang yang sudah membeli, kita harus menyimpan datanya. Ketika kita sudah mendapatkan datanya, next selanjutnya kita akan menjualkan produk ini kepada mereka kembali, dan insya Allah mereka juga akan mengorder kembali produk itu kepada kita. Itu rumus sederhananya. Perkara teknisnya, bagaimana mungkin bisnis bisa berjalan hanya dengan sesederhana itu? Iya, benar. Teknis riset ada. Dan ada ilmunya tersendiri. Ini difasilitasi oleh Google. Baru yang kemudian yang kedua, cara menentukan produk ataupun melihat spesifikasi produk. Ini ada teknisnya tersendiri dan ada ilmunya tersendiri. Baru kemudian mengumpulkan data yang lebih besar, baik itu akunnya, akun Instagram, akun Facebook, akun YouTube dan lain-lain. Kemudian akun alamat email dan nomor WhatsApp. Ini bisa kita save dan bisa kita dapatkan, dan ini ada ilmunya tersendiri. Kemudian bagaimana kita menarget mereka kembali? Jika data yang kita simpan itu adalah data akun yang tidak mungkin satu persatu bisa kita prospek seperti halnya di WhatsApp, ini ada ilmunya tersendiri. Kemudian ada cara menjualkan produk ini kepada mereka secara spesifik, rumus keempat. Data yang sudah kita kumpulkan tadi bisa kita target mereka kembali, bahkan orang yang sama dengan mereka. Bagaimana caranya? Ini ada ilmunya tersendiri, dan kemudian di sini ada khusus pembahasannya. Insya Allah next ke depan akan kita lakukan pembahasan ini satu persatu. Tapi jika teman-teman serius ingin mengetahui ini dan kemudian butuh bimbingan khusus di Kota Madia Medan, kita sudah membuka kesempatan bagi siapa saja. Selagi kami masih mampu, insya Allah kami akan menjumpai ke rumah. Jika tidak mampu, akan kita buat acara dan kemudian kita akan bertemu di acara itu. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan di beberapa tempat, bahkan sudah lebih dari 10 tempat. Kita menjumpai mereka langsung ke rumah mereka, kita edukasi mereka, kita kasih tahu mereka teknisnya. Insya Allah mungkin ini juga kesempatan buat Anda. Jadi inilah rumus-rumus bisnis online. Bukan jualan online ya, tapi bisnis online. Artinya jualan dengan bisnis dua hal yang berbeda. Kesimpulannya, insya Allah teknis untuk meriset, teknis untuk menentukan produk, teknis untuk mengumpulkan data, teknis untuk meretargeting ataupun menargetkan ulang marketnya, ada teknisnya tersendiri dan ada ilmunya tersendiri. Kesimpulannya itulah rumusnya. Insya Allah kita akan bisa berjumpa, baik itu di pertemuan dan acara-acara kita, dan kemudian pertemuan di rumah langsung, bimbingan langsung secara privat. Anda mau? Ya, klik saja di komentar, kami akan menjumpai Anda. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.